Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Hari ini kita kedatangan Honda Beat ESP atau Beat 2017. Di mana kondisi permasalahan Honda Beat ESP ini ada bunyi kasar di bagian roda belakang. Nah, seperti yang kita amati atau lihat di video, di bagian roda belakang ini ada, bisa dibilang, roda gigi atau roda atau gear gardan, kurang lebih seperti itu. Nah, setelah kita amati, setelah kita bongkar, ternyata memang di bagian gear gardan atau gigi gardan ini ada bermasalah. Kita mengecek, nah di sini ada cacat, bisa kita saksikan. Ini adalah goresan atau, nah ini ya seperti ini. Nah ini kenapa ini bisa terjadi ada goresan atau ada bekas seperti ini, kita nanti akan cari tahu. Kita nanti akan kupas tuntas tentang penyakit ini. Nah tapi ini kita lihat dulu penyakit seperti ini kita analisa dulu penyakitnya ini seperti apa dan apa penyebabnya. Oke. Nah seperti ini ya, ini seharusnya nggak ada di sini. Ini seharusnya nggak ada bekas ini. Nah, bisanya terjadi ini karena ada satu faktor yang harus kita jelaskan, yaitu di bagian gigi gardan di belakang ini ada penahan atau plat yang patah. Akhirnya gardan atau gigi gardan atau as gardan ini keluar dari jalurnya dan akhirnya membekas atau kena bagian blok samping. Sedikit kita nanti akan menjelaskan bagaimana sistem kerjanya. Sebelum itu kita akan tunjukkan ini. Nah, oke, ini adalah as puli. Ini as puli yang posisinya lurus ke bagian kiri sana, lalu lurus. Nanti ketemu V-bel atau fan bel yang berhubungan dengan rumah roller. Nah, kita membahas atau seputaran yang akan kita bahas di bagian gardan belakang. Oke. Nah, posisinya seperti ini. Posisinya seperti ini. Kita masuk seperti ini. Nah, ini kita pukul dan di sini ada pengunci atau plat. Di sini ada pengunci atau plat. Nah, plat pengunci ini patah. Nah, berhubung dengan putaran tinggi, berhubung pemakaian, beliau yang punya motor juga belum tahu atau belum sadar, lama kelamaan plat ini patah, akhirnya dia posisi puli ini kena bagian blok yang sebelahnya. Nah, yang berujungnya atau akibatnya suaranya kasar dan seperti mengiung. Dalam arti suaranya kasar ini saat perjalanan atau gas tinggi, saat dibawa jalan, apalagi kecepatan tinggi. Nah, di sini ada kayak suara kipas. Suara kipas campur suara kasar, kayak gigi atau ada kayak suara seruling di bagian belakang. Nah, seperti ini. Nah, kita nanti akan pasang kembali atau kita sudah siapkan bagian plat yang kita bilang patah tadi. Kita nanti akan pasang posisinya di mana, penguncinya posisinya bagaimana, kenapa bisa plat ini bisa patah padahal posisi di dalam itu seharusnya posisi aman. Nah, kita juga bisa dibilang heran ya, kenapa plat ini bisa patah, karena motor ini dari baru belum pernah dipakai dan pemakaiannya belum pernah dibongkar. Sekali lagi, motor ini dari baru belum pernah dibongkar dan ini adalah bongkaran pertama atau perdana. Namun nggak ada salahnya, bisa dibilang selalu masuk akal untuk kelasnya teknik. Nah, seperti ini kenapa bisa patah? Pertama, karena mungkin faktor pemakaian. Bisa dibilang apakah ini fan bel terlalu kendor yang berujung seperti ini, ataukah ada faktor lain? Kalau menurut analisa ini adalah, nah patahnya seperti ini. Kalau menurut analisa kita ini adalah faktor dari laker
atau laker atau bagian kelahar as puli ini yang kocak. Nah, setelah dia kocak dibiarkan, sebenarnya ada tanda-tanda khusus suara ini muncul, cuman beliau yang punya motor juga mungkin belum paham ataupun nggak begitu menghiraukan suara itu. Nah, akhirnya lama kelamaan saking kocaknya laker ini timbul dia bergoyang atau bergeser yang mengakibatnya plat ini patah. Oke, sedikit penjelasan tentang penyakit atau bunyi kayak seruling di bagian gardan belakang ini sebenarnya simple. Kalau memang ada pertanyaan, kalau misalnya ada teman-teman yang mengalami seperti ini, silahkan konsultasikan ke bengkel dulu. Kira-kira Mas ada suara di belakang kayak seruling atau kayak mengiang di bagian belakang, tapi bukan di fan belt. Nah, silahkan konsultasikan di atau bengkel teman-teman Anda atau teman-teman semua yang sekiranya bisa diajak konsultasi, bisa diajak kompromi, bisa diajak tukar pengalaman tentang wah ini motor saya seperti ini, apa yang harus saya lakukan misalnya gitu kan. Jangan asal dinaiki atau jangan asal dipakai karena nanti berakibatnya fatal seperti ini. Oke. Sedikit penjelasan tentang penyakit bagian gardan belakang yang berbunyi kayak seruling saat dibawa putaran kencang tinggi. Nah, inilah salah satu penyebab bunyi atau yang bisa dibilang bunyi kayak seruling saat tinggi, saat gas tinggi, perjalanan tinggi, kecepatan tinggi. Nah, ini adalah penyebab dimana karena patahnya plat penahan laker ini akhirnya dia masuk ke geser ke sini dan akibatnya semua gigi-giginya bisa dibilang baling, nggak senter lagi karena pengunci asnya patah. Oke, mungkin sedikit kita jelaskan ini, mungkin teman-teman semua agak belum paham atau mungkin ada yang belum jelas. Loh kok bisa masuk akal patah, loh kok bisa bunyi lah, loh kok misalnya ada pertanyaan ini itu. Silahkan ikuti kolom komentar, silahkan isi kolom komentar, silahkan tanyakan di bawah kolom komentar, nanti kita akan bantu jawab, nanti kita akan bantu diskusi, mudah-mudahan bermanfaat, sedikit berbagi pengalaman, sedikit berbagi ilmu, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk teman-teman semua. Lanjut ke video, ini sudah selesai kita platnya seperti ini sudah kita pasang dan kita rakit kembali giginya. Nah, seperti ini ya. Kita rakit kembali giginya di sini, posisinya seperti ini kurang lebih. Nah, packing jangan lupa dibersihkan, dilem kalau memang masih bagus, kalau memang rusak ya kita sarankan untuk ganti. Terlalu resiko untuk misalnya ada kegagalan bongkar seperti ini, misalnya ada kebocoran oli atau ngerembes dan sebagainya, harus membongkar lagi karena terlalu rumit untuk membongkar ulang. Oke. Ini sekali lagi adalah bit ESP atau bit injeksi tahun 2016-17 dengan kondisi permasalahan Honda Beat ini suaranya kayak seruling saat kecepatan tinggi, benging banget, kurang lebih seperti itu. Nah, kalau dilihat secara logika, secara kasat mata, gigi ini nggak ada yang bermasalah. Misalnya gigi ini nggak ada yang rompal, nggak ada yang baling ataupun cacat. Namun kenyataannya satu gigi ketemu satu gigi yang sampai ketemu gigi yang lain itu yang menyebabkan suaranya benging karena salah satu giginya ada yang kurang simetris atau kurang senter, namun nggak bisa dilihat oleh kasat mata. Oke. Logikanya memang kalau giginya dilihat masih normal seharusnya, kenapa masih timbul benging ataukah kenapa timbul suara kasar. Nah, ilmu teknik gigi itu pasti, ilmunya pasti. Jadi gigi ketemu gigi, ketemu lagi gigi perantara itu pasti, jadi nggak ada yang pasti bisa dilogika, kecuali kalau kelistrikan itu si logikanya pun agak sulit. Tapi kalau ini ilmu pasti, gigi ketemu gigi, nah itu pasti, itu nggak akan bisa dipungkiri. Kalaupun ada salah satu yang bermasalah pasti menyebabkan yang lain juga bermasalah. Oke, sekali lagi silahkan yang ikut ada pertanyaan untuk teman-teman semua tentang beat,
bunyi kasar, fan bell, ataupun orok-orok ataupun ada penyakit yang lain seputaran gardan, mudah-mudahan bermanfaat. Oke, sudah kita rakit di bagian gigi gardan, sudah kita pasang laker semuanya. Kita akan bergeser di bagian kiri dari motor, bagian ruang fan bell. Nanti kita pastikan di bagian fan bell nggak ada permasalahan seperti roller ataupun kampas ganda ataupun V-bell atau fan bellnya. Khusus untuk ini ya, kita membahas suara yang benging di bagian gardan. Oke, kita tinggal mengikuti konsepnya, mengikuti alurnya yang sudah kita arahkan bahwa motor ini suaranya benging banget. Oke, kita lihat as pulinya ini tadi masih normal dan sebenarnya pakai yang lama juga nggak masalah, cuman beliau yang punya motor juga pengen ganti dan nggak mau resiko terjadi apa-apa, apalagi harus bongkar lagi. Nah, kita disarankan untuk mengganti semua karena beliau sudah dapat barangnya, apakah itu di online ataupun di toko besar kita juga belum tahu, kita kurang tahu. Tapi yang pasti barangnya sudah siap, kita tinggal eksekusi, kita tinggal masang. Dan sekali lagi untuk teman-teman, silahkan ikut nimbrung, silahkan ikut konsultasi, kita selalu terbuka untuk teman-teman semua yang sekiranya menanyakan penyakit, menanyakan kondisi. Alhamdulillah kita semuanya sehat. Oke, kita tinggal pemasangan ini terakhir, nanti selesai dan kita tes. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi terima kasih matur nuwun sudah mengikuti kita dari awal sampai akhir. Sedikit pembahasan, mohon maaf kalau sekiranya kita ada yang kurang berkenan ataupun kurang video kita dalam membuat sesuatu konten. Kita berusaha berbagi pengalaman. Masih banyak kekurangan dalam kita menjelaskan, tapi yang pasti ini adalah hobi kita. Jadi sedikit banyak hobi kita tularkan untuk teman semua, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih matur nuwun, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Silahkan ikuti terus, mudah-mudahan sampai tes terakhir apakah masih bunyi.